sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita akan mulai ibadah hari ini. Kita mau tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Hari ini kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan kami sukacita, sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau. Tuhan, hari ini kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan, sehingga setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dari awal sampai akhir, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari anak-anak, kita semua bersuka cita.
Shalom anak-anak semuanya. Shalom Papa, Mama, dan juga Bapak Ibu yang selalu setia mendampingi anak-anak SKBB mengikuti Sarapan Sorgawi spesial hari Rabu. Dan hari ini kita berjumpa lagi bersama-sama dengan saya, Mr. Teguh. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya bahwa kita sudah memasuki di penghujung tahun pelajaran 2020-2021. Seneng banget ya rasanya anak-anak sudah bisa menyelesaikan pembelajarannya, dan hari ini di hari Rabu anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5, kemudian kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 10, kelas 11 mengikuti penilaian akhir tahun. Dan kita percaya anak-anak semua sudah mempersiapkan semuanya dengan baik dan mengikuti PAT dengan baik, dan nantinya akan mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak, pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kami, kalau kami boleh ada pagi hari ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kami boleh beristirahat, kami boleh tidur tadi malam, dan pagi hari ini kami bangun dengan berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati setiap kami, buka hati kami, agar kami mau belajar, mau dibentuk dari kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, yuk kita pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya ajak anak-anak sekalian buka Alkitabnya. Kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ya, dibuka Yeremia pasal yang ke-29. Ayatnya yaitu ayat 11 sampai dengan 13. Sudah ketemu semua? Yuk kita akan baca sama-sama. Mr. Teguh akan bacakan buat kalian semua. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Firman Tuhannya luar biasa anak-anak. Pagi hari ini Mr. Teguh mau menyampaikan, Tuhan mau ngomong sama kita tentang rancangan damai sejahtera Tuhan buat kita. Nah, anak-anak sekalian dan juga papa mama yang saya hormati, saya percaya apapun kondisinya hari-hari ini, papa mama tetap semangat, papa mama tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Yang mungkin sedang lemah, tetap semangat di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan punya rencana damai sejahtera, punya rancangan yang sempurna atas kita, dan juga buat anak-anak semuanya. Baik, anak-anak, kita tahu ya bahwa Tuhan itu punya rencana yang sempurna buat kita semua. Dan kita semua percaya ya bahwa kalau kita ada saat ini, dalam kondisi apapun, itu semua karena seizin Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Nah, anak-anak sekalian,
kita tahu ya bahwa hidup itu pasti punya masalah gitu kan ya. Nah, dan seringkali setiap orang berbeda-beda menghadapi masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi yang pasti anak-anak, Tuhan selalu menyertai kita di dalam kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Anak-anak, rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna. Dan Tuhan mau kita meraih rancangan yang sempurna itu. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Nah, kenapa rencana Tuhan itu harus kita raih? Kenapa nggak otomatis kita dapat rancangan Tuhan yang sempurna itu? Kenapa kita harus raih? Karena apa? Karena Tuhan memberikan pilihan anak-anak. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Jalan mana yang kita mau pilih? Jalan kebenaran yang kita mau pilih atau sebaliknya yang kita pilih? Tuhan mau kita memilih jalan kebenaran, anak-anak sekalian. Nah, apa yang harus dilakukan untuk meraih janji Tuhan, anak-anak? Ya, sekali lagi bahwa janji Tuhan itu harus kita raih. Gitu. Dan Tuhan berikan pilihan kepada kita untuk memilih jalan untuk meraih itu dengan jalan kebenaran atau sebaliknya. Nah, kemudian bagaimana cara meraih janji Tuhan tadi? Nah, ada dua hal anak-anak untuk meraih janji Tuhan. Yang pertama adalah berseru dan berdoa. Nah, kita tadi bisa baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 anak-anaknya, dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, anak-anak, untuk meraih janji Tuhan, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Saya tahu 2 hari yang lalu ya, di hari Senin, anak-anak kelas 12 sudah mendapatkan pengumuman kelulusan ya, dan puji Tuhan, anak-anak kelas 12 SMA Kasih Bagi Bangsa dari 16 siswa, puji Tuhan semuanya lulus atau 100% lulus dengan baik. Nah, anak-anak mungkin saat ini ada yang sedang berpikir ya, saya mau kuliah atau saya mau kerja gitu. Rasanya bingung, rasanya menentukan pilihan harus yang mana lebih dulu. Kalau lihat kondisi keadaan lebih baik bekerja, tapi kalau bicara mimpi mungkin lebih baik kuliah, tapi mungkin kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, anak-anak ini kasih Tuhan, mungkin juga anak kelas akhir juga demikian. Anak kelas 6 mikir, saya harus meneruskan SMP di mana nanti. Yang kelas 9 juga sama, saya harus meneruskan SMA-nya di mana. Anak-anak, ketika kalian mengalami satu situasi di mana kamu bingung memilih, nggak tahu harus menentukan pilihan yang mana, maka satu hal yang kalian juga bisa lakukan adalah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Ya, anak-anak, doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku pengennya begini. Tuhan, aku pengennya begitu. Ngomong sama Tuhan. Punya kerinduan apa? Ngomong sama Tuhan. Ya, anak-anak, jadi jangan lupa berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, jadi yang bingung, yang ada dalam situasi yang berat, jangan lupa berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang mungkin baik-baik saja, jangan lupa untuk selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kemudian cara yang kedua adalah cari wajah Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 tadi kata demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, firman Tuhan bilang gini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya masalah, ya. Anak-anak juga tahu mungkin papa mama saat ini juga mungkin sedang ada mengalami masalah. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan. Anak-anak jangan lupa untuk terus berseru kepada Tuhan. Doakan papa mamanya, ya. Kemudian jangan lupa untuk terus cari wajah Tuhan. Dengan kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, ya, kita cari Tuhan, itu kita akan menemukan jawaban atas setiap kesulitan yang
kita hadapi atau mungkin orang tua kita sedang hadapi. Ya, anak-anak terus lakukan ya. Kenapa kita harus melakukan, harus berseru, harus berdoa, harus mencari wajah Tuhan? Sebab di dalam hidup itu masalah selalu ada. Kemudian Yesus adalah jawaban anak-anak. Ketika kita mengalami satu pilihan yang sulit, Yesus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya solusi atau jalan keluar untuk setiap kesulitan yang sedang kita alami. Anak-anak yang kasih Tuhan dan juga papa mama, kami terus berdoa. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, tetap semangat di dalam Tuhan. Terus berdoa, percaya kepada Tuhan, terus berseru kepada Tuhan. Ayo kita cari wajah Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada ketenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita alami. Untuk anak-anak sekalian, kita berdoa agar tahun ajaran yang baru nanti, baik tatap muka ataupun masih online, kita bawa dalam doa. Biar semuanya berjalan dengan baik. Ya, anak-anak yang sudah akan lulus, terus berseru kepada Tuhan, minta sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kalian, tetap minta sama Tuhan. Karena dengan kalian berseru, minta sama Tuhan, kalian dapat meraih setiap kerinduan atau bahkan rencana indah dari Tuhan itu buat kita semua. Ya, tetap semangat, tetap sukacita, dan kami akan terus berdoa buat papa mama, buat anak-anak yang dalam kondisi apapun, Tuhan pasti ikut campur tangan. Demikian firman Tuhan dari Mr. Teguh. Kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kalau hamba-Mu menyampaikan firman ini kurang baik ya Tuhan. Tapi kami percaya apa yang Tuhan sampaikan bagi setiap kami tentang rancangan damai sejahtera Tuhan atas setiap kami. Kami mampu menangkap apa yang menjadi janji Tuhan. Bahwa Tuhan punya rancangan atas kami. Rancangan yang sempurna, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat papa, mama, buat para keluarga, orang tua, siswa SKBB. Apapun keadaannya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Bagi yang saat ini sedang terkendala masalah keuangan pekerjaan, Tuhan sendiri yang ambil alih. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan bagi orang tua ya Tuhan. Bahkan juga buat setiap anak-anak kami ya Tuhan Yesus dari TK, SD, SMP, SMA. Apapun kesulitan yang mereka hadapi ya Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang menuntun setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau tahun ini, tahun pelajaran ini boleh kami lalui sampai dengan bulan ini ya Tuhan. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan agenda akhir tahun pelajaran kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tahun pelajaran yang akan datang, biar Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan sendiri yang sediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Baik tatap muka maupun online, kami percaya Tuhan sendiri yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biar kesembuhan, pemulihan, baik dalam segala hal boleh terjadi atas Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kami berdoa agar virus corona berhenti di Indonesia bahkan di dunia. Dan kami semua Tuhan boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih Tuhan, janji Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi putra dan putri belajar di SKBB. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.